Pelarangan ekspor bauksit tinggal menghitung hari setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menyetop biji tambang tersebut mulai Juni 2023. Meski kesiapan industri dalam menyerap produk olahan komoditas itu masih diragukan. Alasan pemerintah melarang ekspor biji bauksit bisa dikatakan cukup masuk akal, yaitu untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Hal ini berkaca dari penghentian ekspor nikel pada 1 Januari 2020. Pemerintah mengklaim pelarangan ekspor bahan baku baterai kendaraan listrik ini mengerek nilai tambah hingga 19 kali lipat. Sebelum ekspor nikel di stop, nilai devisa yang dihasilkan mencapai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun pada akhir 2014. Nilai itu melonjak menjadi 20,9 miliar US dollar atau setara 326 triliun pada tahun 2021. Di tahun 2023 ini, diperkirakan pendapatan negara dari proses penghiliran nikel bakal mencapai 30 miliar US dollar. Pemerintah meyakini pelarangan ekspor biji bauksit akan mengerek industrialisasi di dalam negeri hingga 3 kali lipat. Saat ini, pendapatan negara dan dagang biji bauksit mencapai 21 triliun. Pemerintah bahkan meramal nilai tambah ekstraksi komoditas ini bisa mencapai 62 triliun rupiah. Biji bauksit merupakan bahan tambang mentah. Ketika dimurnikan, produk ini menjadi alumina. Untuk menghasilkan 1 ton alumina ini, diperlukan 2-3 ton bauksit. Dari alumina, dilebur menjadi aluminium. Pengolahan ini dikategorikan pada smelter grade alumina SGA. Pengolahan bauksit bernilai tambah dapat berupa kabel, pipa, alat rumah tangga, konstruksi, furniture, alat olahraga, otomotif, dan memasok industri aviasi alias penerbangan. Selain itu, bauksit juga dapat diolah menjadi chemical grade alumina atau CGA yang bisa dimanfaatkan untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik, dan plastik filler. Bauksit menjadi salah satu komoditas primadona. Pasalnya, menjadi salah satu dari 3 komponen penghasil mobil listrik. 2 lainnya adalah grafit dan nikel. Setiap kendaraan listrik setidaknya membutuhkan 0,25 ton aluminium. Adapun produksi biji bauksit di Indonesia saat ini mencapai 56 juta ton, sedangkan kapasitas penyerapan 2 smelter di dalam negeri hanya 12 juta ton. Bila pelarangan ekspor ini efektif, maka sebanyak 44 juta ton bauksit terancam menganggur. Sebenarnya masih terdapat 3 smelter bauksit yang telah beroperasi, yakni 2 smelter dengan keluaran SGA yang dimiliki oleh PT Well Harvest, Winning Alumina Refinery, dan PT Bintan Alumina. Kedua smelter dengan kapasitas input biji bauksit mencapai 12,5 juta ton ini dapat memproduksi olahan bauksit mencapai 4 juta ton setiap tahun. Kemudian, smelter dengan keluaran CGA dimiliki oleh PT Indonesia Chemical Alumina dengan kapasitas input biji bauksit mencapai 750.000 ton. Smelter CGA itu menghasilkan olahan bauksit sebesar 300.000 ton. Selain itu terdapat 1 smelter pengolahan lanjutan bauksit menjadi aluminium, ingot, dan billet yang dioperasikan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum Operating dengan kapasitas output sebesar 345.000 ton. Pemerintah bersama swasta memang tengah mengebut membangun smelter untuk menampung biji bauksit tersebut. Saat ini, terdapat 7 smelter dalam proses pembangunan. Namun progres pembangunan smelter ini tidak sesuai dengan harapan. Capaian konstruksi masih di bawah 50%. Bahkan, sebagian besar komitmen proyek pabrik pemurnian ini belum menunjukkan aktivitas konkret di lapangan. Kendala utama pembangunan ini adalah kebutuhan investasi.
untuk membangun satu unit smelter bauksit dibutuhkan dana hingga 1,2 miliar US dollar atau setara 17 triliun. Pengucuran dana sebesar itu dinilai terlalu berisiko bagi perbankan maupun suntikan modal calon investor luar dan dalam negeri. Apalagi industri keuangan berkomitmen menerapkan pembiayaan berkelanjutan. Kalangan pengusaha tambang pun khawatir pelarangan ekspor bakal membuat pasokan biji bauksit menganggur. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah harus bergerak cepat dalam mendorong percepatan pembangunan smelter untuk memuluskan rencana menyetop ekspor biji bauksit pertengahan tahun ini agar tidak ada yang dirugikan dari kebijakan tersebut. Pelarangan ekspor bauksit tidak dapat mundur lagi karena titah Presiden tidak hanya sekedar kata. Harus berjalan agar kredibilitas pemerintah tetap terjaga.